Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 11E kelompok 5. Nama saya Vina Priliani. Saya Sonia Santika. Saya Juantri. Dan saya Rivaldi. Saya Safa Mujatul Balkis. Saya Yandri Wahyuni. Baik, selamat menyaksikan video kami. A few moments later. Halo semuanya, perkenalkan saya Sonia Santika. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem ekskresi pada hati. Guys, kalian tahu nggak sih kalau organ hati manusia adalah organ berukuran besar? Beratnya bahkan mencapai 1 kilogram loh. Organ hati sendiri berada tepat di bawah diafragma atau di bagian kanan atas rongga perut dalam sistem ekskresi. Hati bertugas untuk membuang amonia yang merupakan zat sisa dari proses penguraian protein. Apabila amonia menumpuk di dalam tubuh, masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan dan gangguan ginjal dapat terjadi. Organ hati mengolah amonia agar menjadi urea yang kemudian dibuang dari tubuh dengan bantuan ginjal, yaitu melalui urin. Di samping amonia, organ hati juga berperan membuang racun maupun zat sisa lain yang ada di dalam darah. Contohnya karena obat-obatan atau konsumsi alkohol yang berlebihan. Di samping itu, hati juga bekerja untuk membuang sel-sel darah merah yang telah rusak maupun kelebihan bilirubin. Nah, kelebihan bilirubin ini merupakan penyebab jaundice alias sakit kuning. A few moments later. Perkenalkan, nama saya Vina Priliani. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat ini dapat berupa karbon dioksida, urin, urea, keringat, dan senyawa-senyawa lain yang bersifat toksik atau racun. Sistem ekskresi pada manusia terdiri beberapa organ yang bekerja sama untuk membuang limbah dari tubuh, mulai dari ginjal, ureter, kandung kemih, hati, usus besar, kulit, dan paru-paru. A few moments later. Perkenalkan, nama saya Yandri Wahyuni dari kelas 11E. Di sini saya ingin menjelaskan tentang struktur hati. Lobus kanan. Lobus kanan merupakan bagian terbesar di hati, di mana memiliki ukuran 5 hingga 6 kali lebih besar dari lobus kiri. Lobus kiri. Lobus kiri merupakan bagian hati yang memiliki bentuk lebih runcing dan kecil daripada lobus kanan. Pada lobus kanan dan kiri dipisahkan oleh visura yang terbentuk dari gabungan beberapa ligamen. A few moments later. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rivaldi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Struktur hati. Vena hepatica merupakan pembuluh darah yang berfungsi mengangkut darah yang terdeogenasi dan darah yang telah disaring oleh hati. Darah tersebut berasal dari lambung, usus kecil, usus besar, dan pankreas. Vena centralis. Pada bagian tengah setiap lobulus, vena akan bersatu menjadi vena yang besar, yaitu vena hepatica, dan mengarah ke dalam vena cava interior. Lacuna. Lacuna adalah ruangan yang memisahkan antara satu lobulus dengan lobulus yang lain.
Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih. A few moments later. Halo, perkenalkan nama saya Safa Muziatul Balkis. Di sini saya akan menyampaikan apa saja fungsi dari hati. Salah satu fungsi dari hati adalah memproduksi cairan empedu. Fungsi hati yang berhubungan dengan organ ekskresi adalah menghasilkan cairan empedu. Hati memproduksi empedu sekitar 0,5 liter per hari yang kemudian digunakan oleh tubuh untuk membantu mencerna lemak agar mudah diserap tubuh, membantu daya absorpsi lemak di usus, mengaktifkan enzim lipase, dan mengubah zat yang tidak larut dalam air menjadi zat yang larut dalam air. Cairan empedu berwarna hijau kebiruan, berasa pahit, dengan pH sekitar 7-7,6, mengandung kolesterol, garam mineral, garam empedu, serta pigmen, zat warna empedu yang disebut bilirubin dan biliverdin. Cairan empedu sendiri dihasilkan dari perombakan sel darah merah yang telah tua dan rusak di dalam hati. Kemudian, cairan ini ditampung di dalam kantung empedu dan akan disalurkan ke dalam usus 12 jari. Cairan empedu terdiri atas dua komponen, yaitu garam empedu dan zat warna. Garam empedu berfungsi dalam proses pencernaan makanan, yaitu untuk mencerna lemak. Sedangkan zat warna empedu dikirim ke usus 12 jari dan dioksidasi menjadi urobilin. Urobilin berwarna kuning kecoklatan yang berperan memberi warna pada fases dan urin. Zat warna empedu tersebut sudah tidak berfungsi sehingga diekskresikan. A few moments later. Halo guys, perkenalkan nama saya Juantri. Saya akan menjelaskan fungsi hati. Fungsi hati tempat pembentukan urea. Urea adalah salah satu zat hasil perombakan protein. Karena zat ini beracun bagi tubuh, maka harus dibuang keluar tubuh dari hati. Selanjutnya urea diangkut ke ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Selain menjadi organ ekskresi, hati juga berfungsi sebagai sebagai tempat pembongkaran sel darah merah yang sudah tua, 2. Pusat pengubahan protein, lemak, dan karbohidrat sesuai kebutuhan hidup, 3. Menawarkan racun, 4. Tempat pembentukan vitamin A dan provitamin A, 5. Menampung vitamin A, D, E, dan K yang berlebih. 6. Mengubah glukosa menjadi glikogen, gula otot, untuk mengatur kadar gula dalam darah. 7. Mengubah kolesterol dan asam amino menjadi glukosa dalam kondisi tubuh kehabisan glikogen. 8. Tempat pembentukan protrombin dan prinogen. Sekian dari saya, terima kasih. Thanks for watching. Sekian video penjelasan dari kami. Terima kasih. Bye-bye.